Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Dwi Nur Ardiansyah dari kelas PAI A1 NIM 2125015. Di sini saya ingin menjelaskan atau menerangkan apa itu tanda baca, kata, dan unsur kebahasaan. Lanjut, yang pertama, pendahuluan. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional atau wajib ditaati kaidahnya atau PUBI. Masalah, masih banyak kesalahan penggunaan tanda baca. Tujuan, memahami, menerapkan, dan meningkatkan keterampilan penggunaan tanda baca. Rumusan masalah. Yang pertama ada apa pengertian tanda baca menurut PUBI. Yang kedua, bagaimana penggunaan tanda baca yang benar. Yang ketiga, mengapa mahasiswa perlu menguasainya. Yang pertama, rumusan masalah pertama. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI, tanda baca adalah tanda-tanda yang dipakai dalam sistem ejaan untuk menunjukkan struktur tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan, dan membantu memperjelas makna agar sudah mudah dipahami pembaca. Tanda baca seperti titik, koma, dan titik dua adalah contohnya. Fungsi tanda baca menurut PUBI adalah menunjukkan struktur tulisan, membantu memisahkan bagian-bagian kalimat atau paragraf agar lebih teratur, menunjukkan intonasi dan jeda, adalah memandu pembaca untuk mengetahui kapan harus naik atau turunnya nada, serta di mana harus berhenti sejenak saat membaca. Memperjelas makna, mencegah ambiguitas atau kesalahan pemahaman makna dalam tulisan, sehingga maksud penulis tersampaikan dengan tepat. Kita lanjut ke rumusan masalah kedua. Pemakaian tanda baca yang benar berfungsi memperjelas struktur dan makna kalimat, termasuk titik di akhir kalimat pernyataan, koma untuk perincian atau pemisahan klausa, titik koma untuk memisahkan kalimat setara, titik dua untuk sebelum penjelasan atau daftar, tanda tanya untuk di akhir kalimat tanya, tanda seru untuk seruan atau perintah, tanda titik petik untuk kutipan langsung, tanda kurung untuk penjelasan tambahan, dan garis miring untuk pemisah atau nomor urut. Berikut adalah penjelasan beberapa tanda baca yang umum digunakan. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan, digunakan untuk memisah angka, jam, menit, dan detik, digunakan untuk memisahkan angka ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Digunakan untuk memisahkan nama dan gelar akademik. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang setara dan berkaitan erat namun memiliki makna yang mandiri. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti oleh rincian atau pemerian. Digunakan dalam konteks drama untuk menunjukkan dialog. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya, biasanya diikuti oleh kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, atau bagaimana. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat seruan atau perintah. Juga digunakan untuk mengekspresikan emosi yang kuat seperti ketidakpercayaan atau rasa takjub. Lanjut, tanda elipsis
digunakan untuk menunjukkan ada bagian kalimat yang terputus atau dihilangkan. Tanda petik digunakan untuk mengapit kutipan langsung dari ucapan atau tulisan orang lain. Tanda kurung digunakan untuk mengapit kata atau frasa yang merupakan keterangan tambahan dalam sebuah kalimat. Kita lanjut rumusan masalah ketiga. Mahasiswa perlu menguasai tanda baca yang benar agar tulisan mereka jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman makna. Penguasaan tanda baca juga membantu pembaca menangkap intonasi dan struktur teks, sehingga komunikasi menjadi efektif dan terhindar dari ambiguitas. Fungsi tanda baca bagi mahasiswa memperjelas makna, seperti tanda baca seperti titik, koma, dan tanda tanya berfungsi memisahkan bagian-bagian kalimat agar pesan penulis dapat tersampaikan dengan tepat dan tidak membingungkan. Dan juga mencegah kesalahpahaman, yaitu kesalahan penggunaan tanda baca dapat mengubah makna kalimat secara drastis. Mahasiswa perlu menguasainya agar tulisan akademiknya tidak disalahartikan oleh pembaca. Seperti contoh perbedaan antara ayo makan anak-anak dengan ayo makan anak-anak. Nah, menunjukkan intonasi dan struktur adalah tanda baca memberikan panduan tentang intonasi dan jeda saat membaca teks. Yang penting untuk memahami struktur tulisan. Meningkatkan efektivitas komunikasi adalah dengan tanda baca yang tepat, tulisan menjadi lebih efektif karena pembaca lebih cepat memahami isi dan tujuan komunikasi penulis. Lanjut, meningkatkan kualitas akademik. Dalam konteks akademik, penggunaan tanda baca yang benar menunjukkan profesionalisme dan kompetensi berbahasa penulis. Ini meningkatkan kredibilitas penulis dan daya serap pembaca terhadap karya tulisnya seperti skripsi, makalah, dan tugas. Terakhir, yaitu kesimpulannya, tanda baca merupakan unsur penting dalam sistem ejaan bahasa Indonesia yang berfungsi untuk memperjelas struktur, makna, dan intonasi dalam tulisan. Menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau POPI, tanda baca seperti titik, koma, titik dua, dan lainnya itu membantu pembaca memahami maksud penulis dengan lebih tepat serta mencegah terjadinya ambiguitas. Bagi mahasiswa, penguasaan tanda baca sangat penting karena berpengaruh terhadap kejelasan, ketepatan, dan profesionalitas tulisan akademik. Penggunaan tanda baca yang benar tidak hanya memperindah tulisan, tetapi juga meningkatkan efektivitas komunikasi dan kredibilitas penulis di dunia akademik. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau pembacaan yang kurang tepat atau yang kurang benar, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.